Udah ngawur lagi nih, pikirannya udah ngawur lagi nih. Di satu sisi sebenarnya ada benarnya juga si Bim Bim. Si Bim Bim gini nggak percaya gue gitu. Tapi emang waktu itu sih kondisinya emang egonya gua terutama ya. Anak-anak tuh waktu itu egonya emang tinggi sekali kan. Ya kalau menurut gue sih itu proses lah gitu. Alhamdulillah sekarang udah asik sih. Kalau buat gue sih ya bersyukur lah ada kejadian kayak gitu. Paling nggak hikmahnya buat gue udah bisa dapet gitu sekarang. Gue sih pro sebenarnya. Gue yakin bisa maju, emang udah maju sih. Dan bisa maju itu ya karena Bim Bim kayak begitu gitu. Dia sosok figur leader yang bagus gitu, yang baik gitu, yang disiplin. Semacam mafia lah dia. Kayak cakrawala gitu, maksudnya mengayomi dunianya gitu. Jadi apapun yang ada di Slank tuh sebenarnya dunianya Bim Bim. Vokalis yang paling asik menurut gue Kakak sih di sini gitu, di Indonesia ya. Dulu pas gabung sama Slank tuh dia masih pakai. Aku berdiri di atas gedung yang tinggi. Slank sebagai ikon kelompok musik anak muda yang sekarang digawangi Ahadi Wirasatriaji alias Kakak pada vokal, Bimo Setiawan Almazumi biasa disapa Bim Bim pada drum, Abdi Negara atau Abdi pada gitar, Muhammad Ridwan Hafid lebih akrab dipanggil Rido pada gitar, dan Ivan pada bass adalah kelompok musik yang paling banyak mengalami morfosis sejak pertama dibentuk pada Desember 1983. Bayangkan saja sebelum akhirnya rekaman, Slank sudah mengalami bongkar pasang sebanyak 13 kali. Karena itu saat mereka pertama rekaman, berkat jasa Budi Susatyo pada tahun 1991 yang dimotori Bim Bim, Kakak, Pai, Bongki, dan Indra, mereka menamakan diri sebagai formasi 13. Gue masuk Slank 88 ya. Terus aja sampai mulai rekaman, sampai album kelima tuh gue terus masih. Waktu itu Slank juga masih band biasa gitu ya. Masih band yang mungkin dikenal cuma di Jakarta doang. Jadi waktu itu gue masih SMA. Jadi gue bingung gimana, gue kan masih sekolah gitu. Jadi waktu itu posisinya gue lagi sekolah di Medan. Gue lagi liburan ke Jakarta, tiba-tiba Slank narik gue. Cuman mereka janji gue disekolahin di Jakarta tetap gitu. SMA kelas 1 gue gabung sama Slank tahun berapa? Tahun 89 kalau nggak salah. Yang ngajak gabung dulu si Pai sama Bim Bim. Jadi kita latihan di tempatnya Bim Bim waktu itu di Potlot. Kelas 2 deh kalau nggak salah, 2 SMA. Si Bim Bim ngajakin gue bikin band. Si Bim Bim dilarang main band waktu itu. Nggak boleh main. Akhirnya kita latihan di luar gitu loh, bawa alat sih, ngumpet-ngumpet latihan. Jadi niat awal bikin Slank adalah pengen punya lagu sendiri. Jadi sejak 83 waktu gue umur 17 tahun, gue ngebentuk Slank. Waktu itu sama Denny, Bongki, sama Erwan, sama Kiki. Anak SMA 4 sama anak perguruan Cikini. Sedang nama Slank sendiri datang tanpa disengaja. Lagi membawakan lagu orang tak pernah serius, apalagi mirip dengan artis aslinya. Makanya banyak yang bilang grup Slanghean. Dari situlah muncul nama Slank. Slank itu dari teman-teman yang ngasih nama itu kan. 80s tuh ada sebutan Slanghean gitu. Terus abis manggung dia bilang, ya ini sih bukannya band rock and roll nih, band Slanghean gitu ya. Slanghean nggak pernah mirip. Dari ledekan teman-teman itu akhirnya asik juga nih kalau kita penggal jadi kata slang. Oke, nggak apa-apa. Asik juga namanya nih. Keren gitu. Dengan formasi 13 ini, Slank telah mencetak 5 album, yaitu Sweet Sweet Hey Hey atau Gadis Seksi tahun 1991,
Kedua, album Kampungan dengan salah satu hitsnya Terlalu Manis dan Mawar Merah. Ketiga, Peace. Keempat, Generasi Biru dengan lagu andalan Generasi Biru dan Kamu Harus Pulang. Album Generasi Biru sudah mengisyaratkan mereka bakalan pecah. Judul-judul di album tersebut seakan ingin mengabarkan kondisi grup itu. Seperti pada lagu Kompleks dan Pisah Saja Dulu. Setelah lahir album kelima berjudul Minoritas dengan lagu andalan Bang Bangtut yang juga melahirkan kontroversi karena Slank dianggap telah menjiplak lagu mainan anak-anak. Slank pecah. Kalau gue emang dikasih surat gitu loh, dikasih surat sama Bim Bim, emang surat pemecatan lah istilah kasarnya. Tiba-tiba ada surat gitu, loh kok jadi begini? Wah, udah ngawur lagi nih, pikirannya udah ngawur lagi nih. Di satu sisi sebenarnya ada benarnya juga si Bim Bim gini nggak percaya gue. Tapi emang waktu itu sih kondisinya emang egonya gua terutama ya, anak-anak tuh waktu itu egonya emang tinggi sekali kan. Ya kalau menurut gue sih itu proses lah gitu. Alhamdulillah sekarang udah asik sih. Kalau buat gue sih ya bersyukur lah ada kejadian kayak gitu. Paling nggak hikmahnya buat gue udah bisa dapet gitu sekarang. Gue sih sebenarnya gue protes ya waktu itu. Maksudnya protes dalam arti kata kalau ada tindakan kayak begini sebenarnya kan mesti musyawarah dulu dong. Terutama hikmahnya tuh gue bisa berhenti drugs. Yang menyatukan manusia untuk tetap bersama-sama adalah tujuan hidupnya. Nggak bisa dipertahankan itu karena ada dua pilihan, bubar atau terus tapi kita terpaksa amputasi istilahnya. Mendingan gitu. Itu yang susah mempertahankan suatu kelompok adalah harus punya konsentrasi di satu rumah yang sama dengan tujuan rame-rame. Slank mengalami kelahiran kembali dan harus melakukan perjuangan dari nol lagi setelah masuknya personil baru, Ivan, Rido, dan Abdi pada tahun 1997 menggantikan Bongki, Indra, dan Pai. Bunda Yvette, Ibunda Bim Bim kembali berperan untuk meneguhkan semangat. Formasi ini melahirkan album ke-7 berjudul 7. Bagaimana latar belakang personil baru ini? Kita ikuti penuturan Ivan, Abdi, dan Rido. Secara resmi sih gue nggak pernah sekolah musik gitu sekarang. Cuman ya pernah belajar musik. Guru gue itu Abdi tuh. Abdi. Gue dulu SMA tuh gue punya grup itu mainnya sama Abdi, gitaris Abdi waktu itu. Bawain Iron Maiden waktu itu. Kakak saya ada yang musisi. Saya suka ikut ngeliat mereka main. Saya tertarik terus. Di rumah ada gitar, saya suka main-mainin. Mungkin sekitar umur 3-4 tahun, nyokap gue tuh beliin gue piano kecil-kecil gitu. Buat kakak gue, tapi gue yang mainin, dan itu dan nadanya udah benar. Gabung dengan Slank pertengahan tahun 97. Waktu itu saya lagi sering jadi additional player. Terus diajak sama Ivan, mengajak jam session di Potlot. Saya datang aja. Ternyata mereka lagi mau audisi gitaris. Di sana udah ada Rido juga. Mereka sebenarnya mau audisi salah satu dari dua, Abdi atau gua gitu. Tapi gua nggak tahu gimana, jadi kepilihnya dua-duanya. Setelah album keluar ada sampulnya dan di cover album itu ada tulisan Slank .2 Bim Bim kakak, ini ada nama gua di situ. Berarti gua udah Terus langsung ditinggalin. Tahun 1997 boleh dibilang sebagai tonggak baru bagi Slank. Memulai karir kembali setelah sempat hancur memang sangat berat. Hal pertama yang dilakukan mereka adalah menciptakan image bahwa Slank telah bersih dari narkoba. Sosialisasi ini cukup ampuh. Lewat lagu Balikin Oh Balikin itu yang menuturkan keinginan Slank untuk hidup normal kembali. Lagu itu cukup ampuh untuk membentuk citra Slank sebagai kelompok musik yang memerangi narkoba. Kalau masalah drugs itu hanya kecelakaan itu ya. Justru karena kejujuran kita bilang kita dulu pemakai dan sekarang berhenti. Padahal dulu mana ada yang tahu kita pakai kan. Justru itu adalah semangat anak-anak muda yang lain yang accident atau yang kecelakaan kena narkoba. Itu bukan aib gitu. Malah jadi boleh dibilang kita jadi role model.
Perjuangan Slank cukup berat karena harus bersaing dengan mantan personil Slank, Bongki, Indra, dan Pai yang membentuk BIP. Banyak yang bilang roh Slank terbagi dua antara Bim Bim dan Pai. Tapi teori pemasaran tentang ampuhnya sebuah brand ternyata menemukan kebenaran. Slank tetap berjaya. Musik tuh abstrak sih, banyak yang sama gitu, akhirnya sama orang atau orang sama kita gitu. Tapi selama nggak jiplak, selama nggak mengikuti kita, ya nggak apa. Slank salah satu kelompok musik yang mempunyai perusahaan rekaman sendiri, mempunyai usaha penerbitan dengan produknya koran-koranan Slank, dan mampu mengelola para penggemarnya dengan sangat baik. Bahkan Gang Potlot, salah satu gang yang paling populer